Nah, oke. Buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB, gimana? Per hari ini saja. Ini sudah mulai aneh-aneh lagi nih. Bolak-balik itu aja yang kita bahas ya. Tapi kayak mana gitu loh. Kalau orang yang kontra, capek kali dan dengar saya ngomong, Matt, lo ada nggak sih topik lain selain ini gitu loh. Mohon maaf ya kalau profesi Anda sebagai debt collector, saya mohon maaf banget. Tapi ya kayak mana gitu loh. Pertanyaan orang ini harus saya luruskan. Salah Anda sendiri, kenapa Anda menagih tidak sesuai dengan SOP. Ya makanya ini harus saya bongkar satu persatu. Dan kali ini ada yang menarik tentang terancam di penjara atau terancam dipidanakan karena tidak mampu bayar pinjol. Gila nggak ini? Ini makin kesini makin gila loh. Makin aneh-aneh aja. Kenapa saya bilang ini aneh-aneh aja? Iya, malah terancam lagi kan. Terancam dipidana, terancam di penjara gara-gara tidak mampu bayar hutang. Kalau kemarin, gara-gara ganti nomor, dipenjarakan. Pindah rumah, dipenjarakan juga. Jadi kemana-kemana kita pergi, tetap juga kita mau dipenjarakan ya. Ini yang mau kita bahas hari ini. Buat teman-teman semuanya, boleh disimakin dulu video ini. Dan jangan lupa juga untuk disupport dan didukung juga channel ini. Mudah-mudahan dengan dukungan dan supportan Anda tadi, Medi Broni dan Solusi Hutangnya bisa makin berkembang lagi. Dan pastinya bisa memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Terancam di penjara atau terancam dipidanakan karena tidak mampu bayar hutang. Ini banyak yang bertanya. Coba saya carikan dulu siapa yang bertanya tadi itu. Ada dua aja lah ya kita munculkan di sini ya, nggak usah banyak-banyak. Soalnya kalau banyak-banyak nanti takutnya malah menyampah dia ya kan. Ini satu, Anda boleh lihat sebelah saya. Oh, nggak ada hukum pidana yang sampai ditahan ya bang. Itu satu. Yang kedua, ini lagi. Yang kedua Anda bisa lihat juga di sebelah saya. Ini mama saya ada urusan sama Kredivo karena tidak bisa bayar. Apakah mama saya bisa dipidana? Tapi mama saya selalu nyicil sedikit-sedikit. Berarti oke. Ini terima kasih dulu ya buat teman-teman yang selalu bertanya. Mungkin ini sebenarnya sih luapan dari ketakutan yang Anda alami hari ini saja, bukan fakta yang terjadi karena Anda tidak mampu bayar pinjol. Gak ada hubungannya. Cuman ada sebuah ketakutan yang mengganjal banget gitu dalam pemikiran Anda, sehingga tertutup semua logika positifnya tadi. Yang terjadi adalah pesimis aja, rasa takut aja. Ini yang mikirin Anda loh. Anda sendiri yang mikirin, Anda juga yang ketakutan, Anda juga yang kecemasan. Ya faktanya nggak ada seperti ini. Di sini dia bertanya, ya kan? Mama saya ada urusan sama Kredivo. Oke, orang tua dia ada urusan sama Kredivo. Karena tidak bisa bayar, apakah mama saya bisa dipidana? Sebenarnya hubungan pidana itu nggak ada hubungannya dengan hutang-hutang gitu loh. Sebenarnya hutang-hutang itu kan telah diatur dalam Undang-Undang HAM. Contoh dari pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM telah mengatur sebagai berikut. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Di sini seharusnya udah jelas dari pasal 19. Jadi seseorang itu tidak boleh dihukum penjara karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang. Karena hutang piutang itu telah diatur dalam Undang-Undang Perdata, yang mana ketika orang itu menyatakan telat bayar dibebankan dengan denda. Tidak mampu nanti selamanya sudah ada resiko yang diterapkan dalam Undang-Undang Perbankan ini. Boleh-boleh saja dia melakukan pemrosesan ke jalur hukum, tapi bukan berarti di penjara. Tapi arahnya ke One Prestasi, ke jalur perdata. Itu yang lebih tepat dan idealnya gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang detik ini masih aja bergulir dengan pasal 372, pasal 378, anggap aja debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohannya terhadap diri Anda. Karena debt collector sudah kelelahan. Debt collector sudah capek melakukan penagihan terhadap diri Anda. Yang terjadi dia tidak pernah berhasil. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang berpikir sampai detik ini kita tidak bayar hutang, kita bisa ditahan, sesegera mungkin buang jauh-jauh pemikiran Anda yang seperti itu. Itu akan merugikan diri Anda untuk selamanya.
Ya, saya sudah sampaikan sama Anda, tidak ada hubungannya mau ini Kredivo, mau itu Aku Laku, mau Shopee, mau apalagi, mau di bank sekalipun. Di bank, di leasing, tidak ada. Anda kredit kendaraan, kredit rumah tidak mampu bayar, tidak bisa dipenjara. Lain hal. Nah, ini lain hal lagi. Contoh Anda kredit di leasing mobil, Anda macet bayar, Anda over kredit, Anda pindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak leasing, itu bisa jatuh ke penggelapan. Ya, itu pun yang untuk beranggunan. Kalau hari ini Anda terjebak di pinjol, Anda tidak mampu bayar, habis itu Anda mau dipenjara, dasar hukumnya dari mana? Apakah Anda memenuhi unsur pemalsuan data? Contoh Anda mengedit-ngedit KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah? Kan tidak. Ya, jadi teman-teman, tolong banget gitu loh. Kalau mau bebas dari semua ini, pemikiran kita harus jernih. Tapi kalau pemikiran Anda seperti ini, Anda mau lari kemanapun, tetap aja pemikiran Anda akan mengarahkan Anda ke suatu hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Ya, ini salah satunya. Tentang Anda ketakutan, apakah kita akan dipenjara, dipidana karena tidak mampu bayar pinjol. Terus undang-undang atau pasal 19 ayat 2 ini buat apa tentang undang-undang HAM ini? Ya, Anda baca ini, saya tampilkan di sini, Anda lihat itu. Tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun bisa dihukum kurungan berdasarkan atau alasan ketidakmampuan dia membayar hutang-hutang. Ya, jadi tolong gugurkan semua ketakutan Anda berdasarkan pasal 19 ayat 2 ini. Jadi nggak ada lagi cerita teman-teman berpikir yang aneh-aneh, nanti saya nggak bayar pinjol, tiba-tiba saya ditahan, tiba-tiba datang pakai polisi, tiba-tiba saya dibawa, ini segala macam. Udahlah, nggak capek teman-teman semuanya memikirkan hal itu terus-menerus, memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Mendingan hari ini kalau sudah tidak mampu, ya sudah. Daripada capek-capek Anda melihat chat WhatsApp setiap hari, ganti, hapus gitu loh. Anda aja yang tidak mau mempraktekannya, tapi malah menikmati ketakutannya. Kayak mana coba? Harus paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini. Tapi kalau Anda tidak mau paksa diri Anda keluar dari semua ini, Anda akan tanggung sendiri risikonya. Karena risiko terberat adalah melawan diri Anda sendiri. Rasa saya itu adalah PR yang sangat sulit. Walaupun praktek di lapangan seringkali kita menemukan kalau kita tidak mampu membayar hutang, seringkali kita dilaporkan dengan penipuan, penggelapan. Itu sebenarnya cuma permainan dari para penagih saja. Ya, polisi pun tahu kok, dari pihak kepolisian pun tahu bahwa ini adalah ranahnya hutang-hutang. Nggak mungkin bisa seseorang ini bisa ditahan karena ada sebuah perjanjian, ada keuntungan timbal balik gitu loh. Ya, dasar penipuannya dari mana? Dasar penggelapannya dari mana? Ya, kan peristiwa dari setiap kasus itu harus dikaji dengan detail gitu loh. Harus dikaji dengan jelas. Jadi nggak usah kita ikuti alur dari penagih hutang. Kalau penagih hutang mah asal aja, yang penting dia dapat tagihan, yang penting dia dapat uang. Terserah mau dia caranya seperti apa, mau mengancam, mau menekan, mau seperti apapun. Yang penting tujuan mereka gimana dia mendapatkan uang. Itu PR dia. Ya, jadi teman-teman semuanya, daur ulang aja cara berpikir Anda supaya kita menemukan titik temu di satu titik bagaimana kita harus keluar dari semua ini. Tapi kalau semuanya kita campur aduk, kita diproses hukum, kita ditahan, diancam penjara, penipuan, penggelapan, ini mau sampai kapan? Ya, tapi cari tahu apa penyebab kenapa kita harus berpikir hal ini. Cari tahu di posisi itu. Apa yang mendasari? Apa yang mendesak sehingga kita harus berpikir hal ini? Misalnya dapat telepon, misalnya dapat WhatsApp, dapat email. Coba ganti semuanya. Ya, sehingga pemikiran-pemikiran yang pesimis itu tidak muncul lagi dalam pemikiran kita. Yang negatif itu tidak keluar lagi. Ya, supaya kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Ya, ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dimanapun Anda galbay. Mau di pinjol legal, di pay letter, di bank, di leasing, tidak ada yang namanya tidak bayar hutang di penjara. Tidak ada. Ya, atas dasar ketidakmampuan ya, lain hal kalau Anda memenuhi unsur yang lain. Contoh penipuan, ya, atau pemalsuan data, itu beda hal lagi. Tapi saya rasa asalkan itu real hutang-hutang, ada yang diuntungkan timbal balik, ya sudah,
urusan pidananya gugur gitu loh. Ditambah lagi alasannya ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Kita masih menunjukkan suatu itikat baik kita. Kita masih mengakui yang namanya hutang-hutang. Hanya saja uang kita tidak ada hari ini. Itu unsur pidananya sudah gagal. Ya, gugur sudah di dalam hal itu. Jadi teman-teman jangan berpikir hal-hal yang negatif lagi. Ayo kita pikirkan hal-hal yang positif, yang membangun diri kita yang sudah hancur-hancuran ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-temanku semuanya di luar sana yang masih mengalami ketakutan tentang terancam di penjara gara-gara tidak bayar hutang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.